Oke, halo teman-teman semua. Video kali ini mau bahas bab 12 tentang pengeluaran kas atau bank. Untuk penerimaan itu ada di video yang berbeda ya. Nah, jadi untuk pengeluaran itu terbagi jadi dua. Ada pengeluaran yang terkait dengan pembelian barang ataupun pelunasan utang dagang, pelunasan ke supplier kalau kita beli persediaan ke supplier. Dan ada jenis lain yaitu pengeluaran selain untuk pengeluaran persediaan. Jadi ada untuk persediaan, ada untuk selain persediaan. Nah, kalau misalnya pengeluaran untuk persediaan, kita akan catatnya di menu purchase payment. Tapi kalau pengeluaran untuk selain persediaan, kita catatnya di other payment. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar yang other payment. Kalau menu purchase payment itu kemarin udah dibahas di kelas. Oke, nah contohnya apa aja sih pengeluaran selain persediaan? Contohnya kita ngeluarin duit buat bayar sewa gudang, buat bayar bunga, buat bayar administrasi bank, buat bayar pokok utang, dan lain sebagainya. Pokoknya kita keluar duit tapi tidak terkait dengan inventory gitu ya, atau persediaan. Nah, pertama kalian buka dulu nih accurate-nya. Terus kita buka file yang kemarin PT Obat Puyeng. Kita cari dulu filenya kayak biasa di sini titik 3. Terus kalian cari di mana. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, masukin password. Nah, setelah tampilannya muncul kayak gini, kalian buka cashbank yang ini, diklik. Nah, di sini ada payment. Jadi ada other payment itu catatnya di sini ya. Kalian bisa klik other paymentnya. Terus ikutin yang di modul, kita mau latihan kasus yang pertama. Pada tanggal 1 November, PT Obat Puyeng bayar sewa gudang. Nah, kalau bayar sewa gudang ini kan tidak terkait sama persediaan kan, makanya kita pakai menu other payment. Sebesar 12 juta selama 1 tahun kepada PT Gorilla. Pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, berarti balik lagi ke accurate-nya. Nah, kita tulis dulu nih paid from-nya. Dia secara tunai kan, berarti kita pilihnya yang kas. Terus tanggalnya tadi tanggal 1 November 2010. 01/11/2010. Kita masukin dulu nih debitnya apa. Kita kan mau bayar sewa gudang. Berarti sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Terus amountnya diklik yang ini kalkulator, nanti akan muncul 12 juta kayak gini. Jadi yang kotak merah ini ibaratnya dia debit, sedangkan yang di atas ini ibaratnya kredit. Karena kan kalau kita mau bayar sewa dibayar di muka itu kan jurnalnya debitnya sewa dibayar di muka, kreditnya itu kas. Nah, jadi debitnya tuh ibaratnya yang kotak merah, sedangkan kreditnya yang atas ini. Nah, untuk memonya kita tulis aja, ikutin yang di modul nih. Pembayaran sewa gudang selama 1 tahun. Bisa di copy aja, masukin di accurate. Nah, untuk PI-nya kita bayar ke PT Gorilla. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa save and new. Nah, kasus yang kedua, tanggal 1 Desember PT Obat Puyeng bayar pokok utang. Nah, pokok utang ini kan gak berkaitan sama persediaan kan, biaya bunga juga, makanya kita pakai other payment. Nah, kita bisa buka lagi nih yang ini tadi, terus dia mau bayarnya pakai apa? Pakai bank. Kita pilihnya yang bank. Terus tanggalnya jangan lupa ganti, itu tanggal 1 Desember 2010. Nih, 1 Desember 2010, kita ganti dulu di sininya, 01/12/2010. Terus memonya kalian bisa copy aja, membayar pokok utang dan bunga. Terus pay-nya ke siapa nih? Bank ABC. Kita bayarnya ke Bank ABC, tapi pakai kas Bank BCA. Nah, terus di sini kan dia bilang pokok utangnya itu 10 juta, sedangkan biaya bunganya 2 juta. Nah, berarti kita masukin dulu nih debitnya. Kalau bayar pokok utang, berarti kan utang bank kan. Utang Bank ABC sebesar 10 juta. Terus pokok bunganya beban bunga berarti. Nah, beban bunganya 2 juta. Nah, jadi kan kalau misalnya kita mau bayar utang bank dengan bunganya, berarti yang di debit ada dua nih, utangnya dulu nih, utang bank, habis itu debitnya lagi bunga. Nah, kreditnya itu kas, gitu. Jadi yang di kotak merah ini dia debit, kalau dia other payment. Oke, kalau ada deposit nanti beda. Yang debitnya itu yang di sini, yang di atas, kreditnya di sini. Tapi karena kita lagi bahas other payment, maka yang di kotak merah ini adalah debit. Nah, kalau udah gini, ini kan debitnya udah kita isi, kreditnya udah kita isi. Berarti kita tinggal klik kalkulator, nanti akan muncul 12 juta di sini. Oke, kalau udah bisa save and close.